tentang COVID-19. Wah, tentunya ini merupakan rahasia Allah atas dunia ini, di mana di tahun 2020 bahkan menjelang tahun 2020 ya, kita kenal bahwa COVID-19 ini dimulai di Wuhan sana dan sekarang menyebar bahkan di beberapa negara yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita mau melihat bahwa kejadian ini tak pernah kita duga dan tak pernah kita sangka-sangka itu terjadi bahkan di Indonesia ini. Berapa bulan yang lalu ada di Wuhan sana dan kita melihat situasi yang mungkin membuat diri kita sendiri mencekam. Tetapi sesungguhnya ya, karena COVID-19 ini merupakan virus yang kecil dan cukup membahayakan dan juga mudah menular, makanya memang ada standar medis yang mereka pakai atau kelengkapan pakaian yang digunakan oleh para medis yang kita kenal dengan baju hazmat. Nah, sebetulnya itu bukan sesuatu yang heboh ya, sama seperti kalau orang yang mau menangani bom, tentu dia akan memakai baju atau perlengkapan supaya bom itu tidak kena pada dirinya. Demikian dengan penyakit namanya virus corona ini. Secara medis atau standar medis mereka harus menggunakan perlengkapan pakaian ya, yang kita dengar baju hazmat ya. Dan sebetulnya baju hazmat ini hal biasa saja ya, karena itu biasa dipakai untuk misalnya untuk penyakit-penyakit menular ya, seperti virus corona ini. Kedua, mungkin juga pemadam kebakaran atau para peneliti ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan berarti dengan baju yang mungkin karena ini baru lagi heboh-heboh ya kita lihat, tapi kalau di Indonesia semestinya standar medis, kelengkapan medis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak pernah terjadi itu sebetulnya sudah ada, tapi belum begitu banyak. Nah, jadi saatnya dengan kesempatan ini ya kita harus tahu, kita belajar dari negara-negara yang lain ya, seperti khususnya di Wuhan ya, kita lihat langsung mereka sudah standby, sudah siap dengan segala kelengkapan sehingga keadaan mereka beberapa bulan cepat tertangani ya, dan tidak sampai membuat mungkin juta orang meninggal. Nah, satu hal yang perlu kita lihat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bahkan dunia ya, dan khususnya sih saya bicara tentang Indonesia, kita perlu sebagai warga negara turut menanggulangi keadaan ini dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini ya. Jadi tentu kita harus makan makanan yang menyehatkan tubuh kita sendiri, seperti buah-buah, sayur-sayur, dan minum-minum yang sehat seperti perbanyak minum air putih, dan juga minuman-minuman jamu ya, empon-empon yang menyehatkan, yang menambah kekebalan pada tubuh kita, perbanyak minum vitamin C ya, seperti itu. Dan juga kita dukung program pemerintah, karena pemerintah itu niatnya baik ya untuk seluruh warga Indonesia. Mereka telah bekerja keras. Kita lihat Menteri Kesehatan saja waktu pemulangan para warga negara Indonesia yang mahasiswa itu mau ke Indonesia ya,
mereka dievakuasi dan dilayani dengan baik dan dicek kesehatannya dengan baik, ya, dan dikarantina untuk sementara sampai diyakinkan sudah selesai sekitar 2 minggu lebih, baru dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Nah, ini niatnya baik ya saudaraku, para pemirsa, yaitu niat pemerintah sungguh-sungguh memperdulikan warganya. Karena itu kita perlu mendukung, ya, untuk stay at home, ya. Soalnya karena ini penyakit ini menular, jadi biar mata rantainya itu bisa berhenti, ya. Kita tidak bisa menjadi orang yang garda depan yang tampil di rumah sakit sana, tetapi jangan lagi kita menambah orang-orang yang sakit. Jadi kita putuskan mata rantai itu, kita dukung pemerintah, sabar sambil kita terus berdoa supaya Indonesia ini makin lebih baik. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan berjemur, ya, di sinar matahari pagi, ya kan. Dan kita jaga lingkungan yang bersih. Jadi saudara-saudaraku, dalam menghadapi situasi seperti ini, sikap kita harus tetap tenang, jangan panik, ya. Apalagi sampai borong-borong masker, sanitizer, dan segala macam. Itu sangat dibutuhkan oleh para medis, ya. Kalau kita mah bisa ya pakai kain yang dan jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, ya. Usahakan dulu untuk sementara berdiam diri di rumah bersama keluarga, dan sambil bisa bekerja di rumah, melakukan aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah. Dan juga kita jangan terlalu berpikir bahwa seakan-akan kematian kita itu sudah semakin dekat. Makin kita berpikir seperti itu, makin mudah jadi penyakit itu datang, ya. Dan tetap waspada, ya. Waspada di sini bukan berarti kita ini tidak beriman kepada Tuhan. Tetap waspada, ya. Jangan menyepelekan. Udah tahu itu virus, ya, mudah tertular. Tapi kita seperti menguji Tuhan. Tak pernah Tuhan mengizinkan kita untuk mencobai Dia, ya. Jadi dengarkan pemerintah sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk membuat aturan demi kebaikan kita. Kemudian jangan mengabaikan, ya. Kita beri dukungan terhadap himbauan pemerintah, dan kita juga tetap semangat dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan kita yang positif. Jangan karena di rumah terus langsung maunya tidur saja atau jadi kepikiran, ya. Orang tidur saja kepikiran, lama-lama juga sakit, ya. Jadi mari kita tetap bersyukur, ya, tetap berdoa, berharap Tuhan, mujizat Tuhan terjadi supaya COVID-19 ini bisa berhenti, ya, dan cepat berlalu. Usahakan jangan keluar rumah dulu kalau tidak terpaksa, ya. Kalaupun keluar rumah, gunakan masker, ya, perlengkapan diri lah, ya, untuk mengantisipasi jangan sampai kita juga tertular. Jangan dulu kita jabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Nah, jadi kita hindari dulu pertemuan-pertemuan seperti arisan, ulang tahun, pernikahan. Kalau seperti pernikahan, kalau sudah terlanjur tanggalnya dan tidak bisa dipending, ya mungkin ya dengan seadanya, ya. Itu sebetulnya untuk menolong kita, ya. Bukan pemerintah mau bermasuk, mau itu campur untuk melarang kebahagiaan kita, tidak. Tapi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Toh kan kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, siapa yang kena? Kan bukan pemerintah, ya kita sendiri. Karena itu mari kita taat, kita dukung dan sabar. Jadi harapan kita yaitu penyakit ini cepat berlalu. Sebetulnya
banyak ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dalam kejadian ini ya. Misalkan saja ya, yang pertama itu kalau biasa kita itu lalu sibuk kerja cari uang, kurang hubungan dengan keluarga, istri dan anak, waktunya itu untuk kita sejenak berdiam diri, tenang, meluangkan waktu bersama keluarga, lebih akrab, lebih bisa saling berkomunikasi, lebih banyak punya waktu bersama anak ya, bersenda-gurau bersama keluarga. Lain-lain juga Tuhan mengajar kita bahwa sesungguhnya dalam hidup ini bukan hanya yang kita kejar uang sehingga kita selalu sibuk di luar sana, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan melihat, mengevaluasi bahwa sesungguhnya hanya Tuhan Allah yang sanggup mengendalikan alam semesta ini dan segala isi dan ciptaannya. Ya, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan alam semesta ini. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi pada kita, ada maksud Tuhan, ya, ada maksud dan rencana Tuhan. Dimana mungkin karena kalau kita terlalu sibuk, kita udah lupa berdoa bersama keluarga. Saatnya kita punya lebih banyak waktu untuk bersama berdoa bersama keluarga, ibadah, apalagi di gereja. Biasa kita mungkin selama ini ibadah itu di gereja. Ibadah itu di mana saja, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada. Jadi baik di rumah, ya, gereja yang sesungguhnya itu adalah kita ini, gereja rumah, ya kita ini dimulai Tuhan ajarin kita suatu saat akan ada lebih lagi mungkin ke depan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Gereja Tuhan sudah makin siap, kita makin siap dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan pernah berpikir belum ibadah kalau belum ke gereja. Tidak, ibadah itu yang penting persekutuan kita dengan Tuhan dan hidup kita diubahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kemudian kalau kita lihat ya, khususnya di kota-kota besar, itu karena transportasi yang hiruk-pikuk tentu akan menambah polusi udara juga kan. Tapi dalam masa tenang begini polusi jadi berkurang. Jadi kita bisa menghirup udara yang lebih segar. Oke, para saudaraku yang terkasih, saya sendiri beberapa hari setelah terjadi munculnya virus corona ini, saya diingatkan Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, di mana dikatakan di sana bahwa dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini begitu kuat diingatkan oleh Tuhan ke saya, dan langsung saat itu saya menangis, berdoa, meluangkan waktu bersama Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan negeri kita. Jadi biarlah dalam situasi COVID-19 ini banyak hikmat yang kita dapatkan, dan segala macam kita makin dekat dengan keluarga, makin kita berpikir bahwa dunia yang kita kejar-kejar ini bukanlah segala-galanya, dan kita juga makin melihat bahwa Tuhanlah segala-galanya dan yang mengatur segala isi muka bumi ini. Oke, saudaraku di luar sana, jadi mari kita tetap semangat, jangan menyalahkan, jangan panik, jangan stres, ya. Gunakan waktu-waktu sebaik-baiknya dan makin berserah sama Tuhan.
Semoga hikmah di balik semua ini membawa kita